Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi alisidqi wal wafa amma. Hadirin para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi dan situasi seperti ini, hendaknya kita boleh mempunyai rasa takut. Tapi yang paling utama, tunjukkan rasa takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Quran surah Al-Mulk ayat 12. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dalam keadaan sunyi, lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Bagi mereka itu ada ampunan dan pahala yang besar Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, apapun masalahnya, apapun kondisinya, boleh kita takut. Cuma takutnya yang paling utama adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad Mutawalli Sya'rani beliau menyatakan, kalian merasa tenang ketika ada dalam sebuah pesawat, padahal kalian tidak mengenal siapa sang pilotnya. Kalian juga merasa tenang ketika dalam sebuah perahu, padahal kita tidak mengenal siapa sang nakodanya. Tapi mengapa kita gelisah dan ketakutan di dalam hidup ini? Kalau kita kenal siapa yang mengaturnya, dialah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sifat dan sikap takut itu adalah hal yang positif. Jika rasa takut itu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Al-Qur'an, rasa takut kepada Allah disebut khasyah, dan rasa takut kepada selain Allah disebut khauf. Maka takut kepada selain Allah pun oleh ulama dibolehkan, asal jangan menggeser akidah kita, menghilangkan keyakinan kita. Apalagi sampai punya sebuah asumsi atau sebuah anggapan bahwa makhluk bisa memberikan bahaya kepada kita, padahal itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kondisi seperti ini kita boleh takut, tapi sewajarnya. Jangan berlebihan, apalagi menghilangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah peringatan. Saat ini kita melihat, Masya Allah ya, gunung-gunung meleduk, banyak mobil ya pada taring tubruk, bahkan kereta banyak yang justru, bahkan banyak kapal laut yang menyelam. Ini akibat adalah human error, akibat kelalaian manusia, dan tentunya yang utama adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa yang menimpa kebaikan kepadamu itu dari Allah, dan keburukan yang menimpamu itu karena dirimu sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita berharap dan berupaya semoga kondisi seperti ini tidak hanya ketakutan-ketakutan yang beralasan kita, tapi kita semakin banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saat ini banyak ulama-ulama kita, guru-guru kita, habaib kita yang wafat meninggal dunia dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Itu ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikaitkan dengan yang lain, karena ini sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran Allah mengingatkan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi di bumi ini yang menimpamu, bahkan yang terjadi di bumi ini, melainkan sudah Allah catat tulis dalam kitab Al-Mahfuz sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Sesungguhnya bagi Allah itu sesuatu yang sangat mudah. Mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman Islam kita. Allah memberikan kita rasa takut, karena ulama mengatakan
Rasul hikmati makhafatullah. Rasa takut itu adalah sumber kita bijak dalam kehidupan. Maka itu kita berharap semoga di balik musibah-musibah ini menimbulkan rasa takut kita, makin banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Semoga ketakutan ini memicu kita makin banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa setelah kita lagi sholat, selesai kita membaca tahiyat awal dan terakhir, kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masyid dajjal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dunia akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.